Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Berjumpa kembali kita dengan kajian yang ke-16 dari hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan aku pesan." Beliau bersabda, "Janganlah kamu marah." Orang itu mengulang-ulang permohonannya itu dan Nabi tetap saja hanya berpesan, "Janganlah kamu marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan intisari dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab hal itu menghimpun antara kebaikan dunia dan akhirat. Jadi orang yang tidak marah itu akan mendatangkan kebaikan, baik itu di dunia dan nanti di akhirat. Di dunia terhindar dari hal-hal yang hanya melampiaskan nafsu amarahnya, sehingga nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang merugikan, sehingga dapat menimbulkan penyesalan, dan di akhirat nanti dapat menimbulkan dosa atas kemarahan tersebut. Al-ghadabu atau marah adalah bangkit dan bergejolaknya darah hati ketika menghadapi sesuatu yang ia benci pada diri sendiri. Jadi yang namanya marah itu adalah bangkit dan bergejolaknya darah hati. Darah bergejolak karena menghadapi sesuatu yang dibenci, yang tidak disenangi oleh dirinya, sehingga timbul perasaan ingin meluapkannya, bergolak hati untuk melampiaskannya. Sabda Nabi, la taghdab, janganlah kamu marah. Jadi Nabi menyuruh kita jangan marah. Sabda beliau ini mempunyai arti janganlah kamu meluapkan amarahmu. Jadi amarah itu jangan dilampiaskan atau diluapkan. Larangan ini tidak kembali kepada kemarahan itu sendiri, sebab ia merupakan bagian dari karakter manusia. Ya, yang namanya manusia itu ada sifat marahnya, dan manusia tidak mungkin dapat menolaknya yang namanya marah. Namun demikian, apabila orang marah, jangan emosi itu diluapkan, dikendalikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghadaba fa innahu jumratun tatawaqqadu fi fuadi ibni Adam. Alam tara ila ahadikum idza ghadiba kaifa tahmarru 'ainahu wa tantafikhu awdaju wa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalika falyab tabi awil yalsaq bil ard." Jauhilah sikap marah, karena sesungguhnya ia merupakan sebuah bara yang menyala di dalam hati anak keturunan Adam. Jadi marah itu adalah diumpamakan seperti bara yang menyala di dalam hati anak keturunan Adam atau manusia. Oleh karena itu kita disuruh menjauhinya. Tidaklah kamu lihat salah seorang di antara kalian jika ia marah
bagaimana kedua matanya memerah dan urat lehernya mengembung. Jika salah seorang di antara kamu merasakan sesuatu dari hal itu, hendaklah ia berbaring atau duduk di tanah. Jadi kalau orang itu marah, maka matanya itu keduanya memerah dan urat lehernya mengembung, kelihatan kencang urat lehernya. Itu tanda orang marah. Dan kalau orang itu merasa dirinya marah, maka hendaklah cara mengatasinya itu dengan berbaring atau duduk di tanah. Jangan misalnya kalau duduk berdiri, nah itu malah nanti tambah marah. Jadi kalau kita sedang berdiri, kita disuruh duduk. Dan kalau sedang duduk bisa berbaring untuk menghilangkan perasaan marah tersebut. Pernah ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarilah aku ilmu yang dapat mendekatkanku menuju surga dan menjauhkan diriku dari neraka." Beliau bersabda, "La taghdab walakal jannah." Jangan marah, jangan kamu marah, maka engkau akan berhak mendapatkan surga. Ya, jadi itu bagaimana kalau kita dilarang marah, maka itu akan mendapatkan balasan surga. Jadi orang yang tidak marah akan mendapatkan balasan surga. Nabi SAW juga pernah bersabda, "Innal ghadaba minas syaitan wa innas syaitana khuliqa minan nar wa innama yutfi'un naral ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda." Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Jadi orang marah itu datangnya adalah dari setan, dan setan itu tercipta dari api. Marah itu datang dari setan. Sehingga kalau kita marah, kita tanpa sadar mengundang setan ke diri kita. Dan setan itu tercipta dari api, sehingga api itu dapat dipadamkan dengan air. Jadi kalau orang marah, maka hendaklah di antara kalian, maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah segera berwudu. Untuk menghilangkan marah, yaitu bawa berwudu. Sebab marah itu datang dari setan, setan itu dari api, dan kalau kita marah disuruh kita berwudu karena api itu dapat dikalahkan dengan air. Oleh karena itu bawa berwudu untuk menghilangkan marah. Kalau misalnya kita sedang marah, ya kada sing hilang-hilang bawa berwudu. Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadabu wa illa falyatoji." Jika salah seorang di antara kalian marah sedangkan ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika ternyata marahnya belum juga hilang, maka hendaklah ia segera berbaring. Jika seseorang itu sedang marah, kalau ia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia itu duduk, bawa duduk supaya menghilangkan marahnya. Kalau dia sedang berduduk atau marahnya dibawa duduk itu kada hilang juga, maka disuruh berbaring. Jangan terpaling misalnya kan. Kalau sedang duduk bawa berdiri, maka nanti marahnya kadanya hilang tapi malah bertambah. Jadi kalau sudah duduk marah bawa berdiri, nah itu bertambah. Untuk menghilangkannya kalau berdiri bawa duduk. Dan kalau duduk atau masih belum hilang disuruh kita berbaring. Nah coba ya bila marah bawa berabah atau bawa guring supaya jangan sarik. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata pada Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam, "Aku ajarkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, yaitu jangan marah.
Jadi kita ini disuruh jangan penyarikan. Nabi Yahya kemudian bertanya, bagaimana supaya aku ini tidak marah? Nabi Isa menjawab, jika kamu dicela dengan sesuatu yang memang ada padamu, maka katakanlah itu dosa yang aku ingat dan aku memohon ampunan Allah atasnya. Jadi kalau kita memang dicela orang dengan sesuatu yang memang kita perbuat, nah itu memang dosa yang diingatkan oleh Allah kepada kita, kita mohonkan ampun atas yang demikian. Jika kamu dicela dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada padamu, maka pujilah Allah yang tidak menjadikan pada dirimu apa yang dicelakan kepadamu itu, maka itu akan menjadi satu kebaikan yang dikirim kepadamu. Kita dipadahkan orang sedangkan kita itu kada ujur lah gitu, kada menggawe apa yang dituduhkan itu, maka pujilah Allah, karena itu kita dapat pahala. Jadi kalau memang bujur apa yang dipadahkan orang itu, kita mohon ampun atas segala dosa yang sudah kita lakukan. Apabila apa yang dituduhkan itu ada benar, tidak betul, maka itu merupakan pahala bagi kita. Artinya Allah memberi pahala lawan kita. Amr bin As berkata, aku pernah menanyakan pada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang dapat menjauhkanku dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau menjawab, jangan kamu marah. Jadi Amr bin As ini berkata pernah bertanya pada Rasulullah tentang sesuatu yang menjauhkanku atau beliau ini dari kemarahan Allah, maka jawabnya jangan marah. Jadi kalau kita keadaan Allah itu murka dengan kita, keadaan Allah sarik, maka kita ini jangan jadi orang pemarah. Sebab kalau kita jadi pemarah, logikanya maka Allah akan murka lawan kita. Karena orang yang marah tadi adalah memang mengundang setan kepada dirinya. Nah, sama ya kawan setan lah, artinya kalau kita marah itu kita mendatangkan setan kepada diri kita. Oleh karena itu kalau kita sadar, kita jangan tapi penyarikan, supaya ya sabar aja. Karena memang kita kada bisa menghilangkan marah, karena itu merupakan sudah fitrah manusia, tapi kita bisa mengendalikannya. Luqman pernah berkata kepada putranya, jika engkau ingin menjadikan seseorang sebagai saudara, maka buatlah ia marah. Jika ia bersikap adil kepadamu sedangkan ia dalam keadaan marah, maka itu saudara, namun jika tidak, maka waspadailah ia. Jadi Luqman ini pernah berkata pada putranya, kalau hendak menjadikan orang itu saudara, maka Allah orang itu sarik. Bila inya sarik itu kada adil lawan kita, berarti artinya kan kada tapi kawa dijadikan saudara. Tapi kalau dia marah tapi dia tetap baik, bersikap adil, maka itu bisa dijadikan saudara atau teman dekat. Kemudian di sini disebutkan cara menghilangkan marah. Pertama, manusia harus ingat akan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh amarah itu. Orang yang marah itu maka kadang-kadang kata-katanya yang keluar pun tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga terdapat kata-kata yang kasar dan lain sebagainya yang mengolah orang itu tersinggung atau menjadikan orang itu dendam dan lain sebagainya, atau dapat merusak hubungan persaudaraan dan silaturahmi karena akibat kata-kata yang kasar. Padahal dalam hadis sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik dan diam. Pada saat orang marah, kata-kata yang mestinya tidak pantas yang harus ditahan akhirnya keluar. Nah,
sehingga tidak bisa lagi berkata-kata yang baik-baik lagi. Kemudian disebutkan salamatul insan fi hifdzil qalam. Keselamatan manusia itu terletak pada menjaga lisannya. Kalau orang marah ya itu kata-katanya kasar, gak tahu lagi lawan siapakah kasar. Nah, akhirnya timbullah kerusakan-kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan karena kita terlanjur mengucapkan kata-kata yang kasar. Sebab kalau orang sudah sakit hati kadang-kadang itu sulit diobati, ya kan. Kemudian manusia harus ingat tentang keutamaan sifat sabar dan keutamaan meredam amarah. Kita ini disuruh banyak-banyak sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ada sesuatu, kita disuruh supaya kita banyak-banyak bersabar. Sebab orang sabar itu dicintai oleh Allah. Kalau orang pemarah ya kada dicintai, malah Allah akan menjadi murka. Makanya Nabi menyebutkan la taghdab, jadi jangan marah. Yang ketiga, ia harus memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau orang sedang marah ya itu bisa dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya jangan tergoda oleh godaan bujuk rayu setan yang terkutuk sehingga dia memperturutkan dari amarahnya tersebut. Kemudian jika ia marah maka ia bisa berwudu atau mandi. Kalau kada mau juga berwudu, bau mandi, nah dinginkan badannya. Sebab tadi marah itu berasal dari setan itu dari api. Api itu dapat dipadamkan dengan air, bawa berwudu, atau bila kada mampan bau mandi. Nah, untuk menghilangkan marahnya. Yang kelima, ia mesti mengubah posisi ketika ia marah atau berbaring. Kalau marahnya sambil berdiri maka bisa berduduk, atau kalau masih marah berduduk bawa berbaring atau bawa guring ya, supaya hilang marahnya. Yang keenam, ia harus ingat akan keagungan Allah atas dirinya. Allah itu mempunyai sifat Rahman, Rahim, pengasih, penyayang. Nah, jadi kita ini kan dosa memperturutkan bersarik-sarik marah. Yang ketujuh, ia harus ingat akan kesabaran Allah terhadap para hambanya. Allah itu sabar terhadap para hamba-hambanya. Walaupun mereka itu berbuat maksiat, durhaka, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahman dan Rahim. Orang yang berbuat salah tidak langsung dimasukkan dalam neraka, diberi kesempatan dulu untuk bertobat. Orang yang berbuat maksiat tetap Allah beri makan, rezekinya masih banyak, pakaian, rumah dan lain sebagainya. Jadi Allah sabar terhadap hamba-hambanya. Jadi kita pun supaya tetap menjadi orang yang sabar, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hadis Nabi yang mengatakan, termasuk nasihat yang penting, la taghdab, janganlah kamu marah. Demikian apa yang dapat disampaikan pada pertemuan kita kali ini yang membahas hadis arba'in yang ke-16 tentang amarah. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat hal-hal yang kurang jelas atau terdapat kesalahan. Sekali lagi mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya
milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.